hakim yang paling baik di dunia itu bukan lawyer, bukan jaksa, ya kan, bukan polisi, tapi ternyata wasit. Prestasi itu kan karena akumulasi kebaikan. Prestasi itu akumulasi kebaikan. Akumulasi kebaikan. Nggak ada orang berprestasi karena melakukan kejelekan, nggak ada. Pak Armando, yang misalnya ya, yang saya maksud subjektivitas tadi itu juga diantaranya adalah ada model-model pelanggaran tertentu atau kayak kemarin lah Ivan Jenner itu yang kartu kuning kedua itu kan kelihatan kalau kita dari luar gitu, dari luar kan dia berusaha menghindar, pengen loncat gitu, yang kalaupun tersentuh sedikit sekali lah gitu. Mungkin Pak Armando kalau bertugas pada saat itu tidak akan memberi kartu kuning karena nggak ada kesengajaan dan sangat minimal sekali. Mungkin wasit yang lain akan memberi kartu kuning. Bisa nggak? Misalnya dalam posisi yang sama itu punya penilaian yang berbeda dua wasit ini. Gitu. Makanya setiap tugas itu akan ditugaskan referee asesor, penilai wasit. Penilai wasit. Maka itu, ya. yang bertanggung jawab sama dengan misalnya, oke, Pak Siva punya perusahaan, nanti yang di perusahaan cabang saya, oke, di Jogja ada misalnya coffee ini, jenengan buka di mana, mungkin di Jember gitu kan, jenengan akan menunjuk leader satu dengan karyawan, maka yang Anda tanya nanti karyawannya dulu atau leadernya, manajernya, maka manajer. Begitu pula ketika ada penugasan bahwa referee asesor siapa di sana, wasit siapa, atau mantan, biasanya mantan wasit, kan gitu. Mereka ditunjuk, maka yang menilai, memberi asesmen kepada mereka itu adalah dia. Referee asesor itu. Jadi makanya tadi etika kita mungkin berbeda berkomentar, tetapi kita tidak boleh menyampaikan. Misalnya di media seperti ini. Itu salah itu. Itu salah. Harusnya begini. Tetapi kalau ini medianya edukasi, misalnya kita sama-sama sharing. Tetapi kalau bisa ini tetap di close. Gak boleh kita kirim keluar bahwa seperti ini. Termasuk saya paham bagaimana nanti keputusan yang kemarin itu menjadi diskusi. Iya, pasti. Dan itu akan ditanya, Mas. Jadi referee itu kan ada referee, assistant referee 2, ya kan gitu. Terus ada official 4. Sekarang dia assistant VAR, assistant VAR. Ini mereka itu nanti ditanya satu-satu. Kayak gitu. Mereka punya reasoning sendiri. Apa keputusanmu apa kemarin? Kenapa kamu kuning? Kamu harus punya alasan. Ini yang tidak pernah diedukasi di Indonesia. Kenapa? Wasit itu cuma tiup, selesai tiup, bayaran. Rampung. Mereka tidak mengedukasi bahwa keputusan saya harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya di pertandingan, tapi Gusti Allah juga. Iya, kalau penonton kan gitu, lihatnya cuma ini wasit tertentu ini kok cenderung sedikit-sedikit pelanggaran, sedikit-sedikit tiup peluit. Yang lain pelanggaran kayak gitu dibiarkan dan play on gitu misalnya kan. Ya, sebagai penonton kan kayak gitu. Kita kan penonton karena supporter Indonesia. Kayak gitu. Kita harusnya kan betul-betul netral. Contoh misalnya kapten yang di red card. Rizky Ridho Rizky Ridho. Kan gitu. Pertandingan bukan apa itu aja, enggak kok ini dan sebagainya. Ada beberapa hal menyangkut perlakuan permainan yang dilanjutkan. Jadi ketika dia menendang, kalau itu tendangannya sudah mengarah lurus, selesai sebenarnya. Tetapi dari sikap apa yang dilakukan dia menahan dan membelokkan kakinya ke arah vital pemain suspek. Itu kalau kena fatal. Makanya red card itu tidak hanya ketika orang memukul. Bahasanya red card itu mencoba aja, itu sudah red card. Ada niat tidak baik untuk melukai atau untuk menyakiti lawan itu. Apalagi arah kakinya. Sebenarnya kan ada pertandingan, kalau tidak penjaga gawang mana ya? Itu kan arahnya juga itu Jepang ya. Jepang lawan Qatar. Qatar ya. Qatar, penjaga gawang Qatar yang di kartu merah itu. Itu kan sebenarnya diarahkan langsung dengan kakinya, selesai itu sebenarnya.
Tapi kan dia memotong, menghentikan, dan akhirnya kakinya mengarah kepada sama sebenarnya posisinya. Tapi kalau Rizky Ridho lebih kepada vital itu. Itu kan misalnya kena, kalau misalnya itu fatal, bisa nggak punya anak gitu. Itu bahasa kasarnya, kan gitu. Jadi kita harus lebih fair untuk bisa menilai itu, ya kan? Sehingga ada beberapa hal itu, dan kita juga harus paham informasi referee VAR terhadap wasit yang bertugas. Itu memang benar dia berkata, saya kan cuma sebagai wasit VAR, saya hanya memberikan masukan. Keputusan terletak kepada referee. Kita harus hargai itu. Jadi jangan disalahkan karena dia dari negara saingan kita, Thailand, kan gitu. Ya seakan-akan kita mah nggak fair, kan gitu. Wah itu mesti pengen Indonesia kalah, kan gitu. Nah kita harus memahami itu sebagai keputusan yang kan wasit juga manusia. Dia harus putuskan sepersekian detik untuk mengambil keputusan yang penting. Dan yang terbaik yang dia bisa buat saat itu. Nah ini guyonan dengan wasit mantan wasit FIFA juga. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu akhir tahun saya dipanggil oleh PSSI untuk sebagai instruktur. Itu ada refreshment untuk instruktur di sepak bola. Karena sebetulnya masih di futsal tapi nggak tahu nih, ya kan muncul lagi. Termasuk teman-teman yang hampir mungkin 15 tahun ya saya tidak berkecimpung di sepak bola. Akhirnya saya dikembalikan ke atmosfer yang sepak bola kembali. Teman-teman sekelas Jimmy, Mas Pur ya, mereka naik, wow, ngapa orang baru stok lama ini, kayak gitu kan di tempatnya. Jadi kita diskusi. Ternyata hakim yang paling baik di dunia itu bukan lawyer, bukan jaksa, ya kan, bukan polisi, tapi ternyata wasit. Di pengadilan butuh sekitar 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun sidang itu untuk membuat keputusan. Tapi referee berbeda, ya kan? What you see ketika Anda lihat, what reaksimu apa? Setelah itu decision, kamu putuskan, ya kan? Kalau kamu blank saja, selesai itu. Gak ada waktu untuk mikir apa segala macam. Sudah tidak lagi. Makanya betul-betul konsentrasi. Nah makanya di Indonesia ada beberapa waktu ketika itu kita tidak boleh menggunakan media handphone sekian jam sebelum tugas. Ya. Karena itu akan mempengaruhi konsentrasi. Nah, orang-orang kita kan pikirannya negatif. Kenapa? Iya, engkau enggak pengaturan skor, untuk enggak judi dan sebagainya. Kita pikir positif. Kenapa? Oh, ini mungkin ingin membawa atmosfer referee kepada konsen di match itu. Kita buku konsentrasi, kita buku fokus, kan gitu. Ya termasuk pemain. Karena kebetulan beberapa waktu ya, tahun yang lalu saya juga mendampingi timnas futsal. Maksudnya hanya cuman menyiapkan di TC di Jogja. Itu pun sama. Itu orang Jepang, bukan Korea. Kensuke, dia pelatihnya. Dia bilang nggak pernah dia mengatakan kalau misalnya kamu cedera atau sakit nggak konsentrasi dipanggil. Sini, kenapa? Saya sakit, Coach. Oke. Kamu istirahat, nggak boleh kemana-mana. Kamu lihat metode latihan. Saya tidak menyuruh kamu untuk latihan kalau kamu sakit, oke? Tapi kamu konsen ke sini, ya kan? Kalau tidak, kamu pulang aja. Kalau memang kamu demam atau apa, pulang. Yang kedua, sebelum 2 jam, 3 jam sebelum pertandingan, semua HP dikumpulin supaya dia fokus dalam pertandingan itu. Ya, gitu. Nah, ini kan sebenarnya kita harus menghargai itu karena cuman dia harus putus kontrak, bayaran dilarang, Dan menarik, saya cukup respect dengan beliau karena dia sering diskusi, ya kan? Karena kalau di futsal itu kan ada jarak pelanggaran dengan bola titik kejadian dengan pagar, ya kan? Dia harus 5 meter, Mas. Harus 5 meter. Baik itu dari kick in, ya kan? Pelanggaran dan sebagainya itu 5 meter. Dia sampai detail menyampaikan ukuran-ukuran lapangan, termasuk
kita ada alat titik bantu namanya. Itu sampai mengukur. Kenapa? Ke pemain. Enggak, ke saya. Oh, ke Anda Pak Armando kan sebagai referee asesor. Oh, sebagai referee asesor. Penilai wasit. Kenapa wasit Anda di Indonesia itu? Itu jaraknya nggak nyampe 5 meter sudah play on gitu. Ya kan? Saya punya strategi sebagai pelatih. Ketika 5 meter, saya harus punya mengatur bagaimana ritme nanti main. Saya punya strategi seperti ini. Tapi kalau jaraknya itu kurang dari 5 meter, kita kan nggak bisa punya strategi untuk itu. Dia sampai begitu. Dia kasih titik-titik tertentu. Saya bilang, ya ini menjadi catatan, masukan untuk tim. Supaya mereka bisa menyiapkan timnya ketika ada pelanggaran, dia harus mundur juga langsung 5 meter. Ya, langsung 5 meter otomatis. Itu di pertandingan internasional mereka sudah otomatis. Sudah mafhum buat semuanya. Iya, langsung gitu. Jarang. Enggak, kita kan malah menghalangi seolah-olah ini adalah syarat. Makanya kalau pertandingan internasional kita sering sering kelabakan gitu. Ya, kita sering dapat sanksi. Karena itu kalau sudah diperingatkan 2 kali, ya kita harus yellow dan mungkin second yellow atau red card. Nah itu yang sering terjadi. Ya, konsekuensinya kalau kita terbiasa terlalu loose terhadap aturan, terus kemudian di tingkat internasional kita sendiri yang kena batunya gitu. Nah ini yang harus dirubah. Karena kita kan kadang-kadang berpikirnya hanya cuman bagaimana kita menang, bagaimana kita dapat bonus. Gitu. Iya. Jadi kan ya non sewu kan maksudnya kan terlalu apa ya? Ininya pendek lah ya banget, gitu kan. Padahal kan itu. Apa yang dikatakan siapa pemain Borneo AS Roma itu? Iya, Raja Nenggolan itu. Dia kan mengatakan itu, "Loh, kamu mau bisa kamu internasional." Ya kan? Kalau kamu bicara targetnya kamu adalah target titiknya pada puncak. Ya kamu harus mencapai ke sana gitu. Jangan cuma di Indonesia aja. Kenapa? Saya sudah hebat ya Pak Armando ya Pak. Instagram saya sudah banyak nih followernya kan itu. Yang mau jadi selebriti ya. Iya. Kan gitu. Saya sudah dapat uang dari situ. Oh berarti Anda bukan pemain profesional. Karena hanya cuma uang yang dicari. Ya gitu. Sempat itu pemain di futsal waktu itu. Sempat gitu. Dia menjadi OKB lah bahasanya. Karena top timnas, terus Instagramnya followernya banyak, dapat duitnya juga banyak, tanpa harus kerja keras dengan latihan yang keras, gitu kan? Dari situ aja dia sudah bisa dapat. Ya, oke lah. Kalau gitu orientasinya ya sudah sampai situ prestasinya. Ini Pak Armando, kalau soal PSSI ini kan juga masa-masa apa itu namanya? Kalau dulu ya begitu ada hype, ada kesemarakan semua dukungan kepada timnas, itu biasanya PSSI, politisi segala macam itu kan ngumpul gitu. Ini tampaknya adalah masa-masa keemasan hubungan yang harmonis antara pengelolaan bola ya dari sisi PSSI, dukungannya juga kelihatan sangat maksimal ya ke timnas gitu. Kalau Pak Armando melihat hubungan antara federasi, STIM, pemerintah segala macam kayak gimana sekarang ini? Jadi sekali lagi kalau saya mencoba untuk berpikir selalu positif saja. Ya, kita tidak bisa berprestasi tanpa terkait dengan bantuan pemerintah. Itu penting. Yang gitu. Sehebat apapun, sehebat manajer apapun, sehebat ketua PSSI apapun, kalau kita tidak melibatkan pemerintah, sementara ini mungkin tidak harmonis yang disampaikan Pak Siva tadi. Nah, sekarang bagaimana? Ya saya nggak tahu apakah ada terkaitan dengan Menteri BUMN misalnya kan gitu ya, Erick Thohir dan sebagainya. Tapi saya rasa kita harus tetap berpikir positif untuk bekerja sama dengan pemerintah, karena tidak mungkin kita berdiri sendiri. Ya mungkin saya sempat juga mendengar dan mengalami zaman-zaman waktu itu gitu kan, ada ketua mungkin orang yang berada di PSSI merasa mampu dari sisi finansial, tapi tidak mau merangkul pemerintah, baik itu KONI, baik itu pemerintah, baik itu presiden dan lain-lain kan gitu.
Dan tentunya ini menjadi kolaborasi yang baik sekarang. Yang penting itu tadi, selama kita berpikir positif, kenapa kita harus berpikir negatif, ya kan? Kalaupun itu gagal, bukan berarti sesuatu yang jelek. Kenapa? Berarti mungkin ada sesuatu yang kurang pas, gitu. Maka kita perbaiki. Makanya saya pernah mengusulkan, apakah kita tidak mampu mencari 20 atau mungkin 15 orang terbaik di posisi keahlian masing-masing. Misalnya dari sisi pendidikan, dari sisi olahraga, dari sisi yang lain lah, manajemen atau psikolog dan lain-lain. Gabungkan itu, cari di Indonesia yang hampir sekarang berarti tidak hanya cuma provinsi yang sudah mulai banyak ya. Gitu. Saya rasa di Indonesia kan banyak orang-orang terbaik itu dikumpulkan untuk bisa mengolah lah. Kalau teknologi misalnya ada LIPI misalnya, ya kan? Ada peneliti untuk bisa istilahnya meramu bagaimana caranya menciptakan sesuatu yang baik. Kenapa kita enggak itu? Yang penting kita punya catatan bahwa kalau progres Sintayong dan sebagainya, kalaupun nanti mungkin berprestasi, ya tentunya saya yakin ini bagian dari sebuah bentuk kerjasama. Dan tentunya tidak lupa orang sekecil apapun yang tidak terlihat kontribusinya itu juga punya kontribusi. Apa? Masyarakat. Lu kita tidak tahu. Saya dulu waktu jadi wasit, saya hanya berpikir aja bahwa kalau saya mimpin baik dan ditonton se-Indonesia, maka orang Indonesia mendoakan saya. Itu saya pikiran saya. Dan luar biasa antusiasme support masyarakat Indonesia itu ya. Main di Qatar kayak di kandang sendiri aja juga itu. Jadi kalau misalnya ketika itu saya mimpin, mungkin ketika zaman saya menjadi wasit, mimpin jelek, saya yakin pasti ada orang yang berkata kotor, mungkin bahasanya kotor, miso-miso dan sebagainya. Berarti dia sudah mendoakan saya jelek, kayak gitu. Itu saja. Kalau misalnya kita jadi pemain, ya sudah bermain dengan baik, yakin loh. Prestasi itu kan karena akumulasi kebaikan. Prestasi itu akumulasi kebaikan. Nggak ada orang berprestasi karena melakukan kejelekan, nggak ada. Pasti dia melakukan akumulasi kebaikan, baik itu untuk dirinya maupun orang lain. Itu nyampe nanti dan sampai puncaknya. Itu saja. Makanya tetap ya intinya kalau saya berpikir positif saja. Ya, harmoni pemerintah, federasi sama tim teknis, stakeholdernya kita harus semua ya. Kan nggak mungkin, nggak ada yang orang hidup sendiri mas. Pasti kita butuh orang lain untuk bisa bekerja sama dan menghasilkan sesuatu. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak menikah dengan wanita lawan beda jenis loh, loh emang kalau sudah sejenis bagus? Nggak bisa pak, gitu. Berarti kita menyatukan dua orang yang berbeda. Menghasilkan keturunan pak. Apa yang kita bisa? Ya kan? Apa terus ego? Nggak bisa pak. Saya kan orang hebat. Ya, sampai kapan ya? Cloning aja sampai jadi penjaga tua nanti. Kan gitu ya. Berarti apa? Kita butuh orang lain. Kan gitu. Kan gitu. Orang pikirnya kan, wow, saya kan kaya gini sebagainya. Ini terakhir mungkin Pak Armando. Ini kan ya setelah kemarin gagal di semifinalnya, tapi kan masih ada satu peluang untuk bisa masuk ke Olimpiade ya dengan pertandingan nanti di Prancis tanggal 9 ya kalau nggak salah tanggal 9 Mei ini melawan Gini itu. Kalau Pak Armando melihat peluangnya gimana dari sisi tadi itu boleh dari kita secara stakeholdernya relatif harmonis nih semuanya satu hati lah gitu untuk mendukung timnas gitu. Terus kemudian ini sudah berangkat ke Prancis kalau nggak salah kemarin itu. Kira-kira peluangnya bagaimana? Kalaupun ekspektasi atau keharapan itu nggak tercapai, reaksi semacam apa yang terbaik yang bisa penonton berikanlah gitu. Saya kasih ilustrasi menarik. Pak Siva dulu S1-nya di mana? Saya di UIN Jakarta. Kebayang tinggal di Wicing, Pak? Enggak kebayang sama sekali. Enggak kebayang. Enggak kebayang. Enggak merencanakan juga. Ya, gitu. Enggak merencanakan. Putranya sekarang berapa? 3.
Bayang lihat jaringan putranya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak juga. Ya. Ini salah satu contoh bahwa apa yang menjadi keinginan kita. Ini kan keinginan kita masyarakat Indonesia tentang timnas. Apapun nanti hasilnya. Baik itu positif, kita lolos, kita bersyukur. Kalaupun tidak lolos, kita juga bersyukur bahwa ternyata progres Sintayong ini bagus. Dan tim tentunya. Ya, dan tentunya untuk menilai itu saya butuh data banyak, karena nggak bisa berdasarkan spekulasi. Betul. Saya sering ketika itu ditanya, Pak Armando, Piala Dunia ketika itu kira-kira ini berapa? Saya ketawa. ini maksudnya biar ini, saya bilang gitu. Saya hanya cuma ingin tahu Pak, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya ditanya, mau udun nomor ini. Nah, kalau saya menjawab ini, misalnya. Tentunya saya juga by data dong, kayak gitu kan. Negara ini siapa? Walaupun mungkin di media bisa kita lihat, tetapi secara teknis nanti di lapangan yang menentukan kan Arhan dan teman-teman, kan gitu. Kita dukung saja, ya kan. Paling tidak ada sesuatu yang positif yang kita ambil nantinya. Kalau lolos, ya setidaknya untuk sekian tahun yang Indonesia puluhan tahun bahkan. Sejak tahun 60 berapa ya. Indonesia itu kan karena waktu itu masih negaranya kan negara termasuk negara yang dekat dengan Belanda. Ya termasuk ya negara yang lagi berkembang terus ya tidak banyak tim bagus ketika itu kan. Betul. Sehingga kita lolos. Dan ini juga menjadi catatan buat kita kalau kita bicara tentang peluang, ya tentunya kita berharap untuk bisa lolos, karena ini playoff yang untuk menentukan slot untuk bisa masuk di Olimpiade. Nah ini kan menjadi catatan tersendiri. Tetapi saya tetap berpikir positif dengan timnas kita bahwa apapun nanti hasilnya, ya tentunya ini adalah progres terbaik lah. Karena semua tahapan sudah dilalui. Hasil sama seperti tadi. Saya tidak tahu. Ya kan? Saya berpikir pun, ya mungkin kalau tinggal di Jogja ya saya sedikit berpikir karena ibu saya asli Jogja. Tapi untuk tinggal di satu titik sebuah desa misalnya atau dusun, saya nggak kepikir. Punya rumah di sini dan sebagainya. Saya pernah hanya cuman berempat dengan pilot itu. Naik pesawat saya pernah, gitu kan? Nggak kebayang, kan gitu, nggak kebayang, kayak gitu. Pesawatnya gede, malah barang-barang satu daerah ke Papua waktu itu, kan gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebenarnya. Tetapi karena jenengan menanyakan, ya saya harus memberikan jawaban dengan alasan, kan gitu. Jadi saya berharap tentunya Sintayong dan tim, karena ini masih dalam posisi conditioning bagus ya, karena kan belum lama ya, kecuali 1-2 bulan mungkin kita masih bisa melihat dengan kondisi ini. Saya melihat dengan restnya begitu panjang, hampir beberapa hari untuk bisa ini, mestinya Sintayong punya tim untuk mengembalikan recovery mereka. Walaupun sekarang ritmenya juga masih bagus ya, masih dari ritme kompetisi. Dan lihat dengan pertandingan penyisian grup dengan Qatar, Australia, ya kan? Ya paling tidak kan, terus akhirnya lolos, Korea Selatan akhirnya tumbang, masuk ke semifinal, akhirnya kita gagal dan sebagainya. Dilihat dari proses itu progresnya bagus. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ketika di Perancis ya kita masih bisa menikmati lah timnas untuk bermain di Olimpiade, ya kan, karena juga under 23 itu, kan, under 23, ya, sehingga ini menjadi catatan tersendiri untuk timnas, tentang ya semua tim, ya tidak bicara tentang Sintayong saja, tentunya Sintayong juga butuh asisten fisik dan sebagainya, termasuk strategi, ya kan. Kita masuk ke negara itu kalau kita tidak bisa mempelajari bagaimana suhu di sana, kulturnya, lapangan dan sebagainya, kan gitu kan. Yang terjadi kan kalau kita bicara main di Timur Tengah, rata-rata mereka menggunakan lapangan sintetis. Latihan saja, ya. Kan banyak yang menggunakan sintetis, ya. Kita nggak pernah latihan di sana misalnya, ini berpengaruh. Feel-nya nggak dapat. Betul. Juga, ya. Kan kita juga banyak hal yang harus kita pelajari supaya kita bisa menyesuaikan. Dan yang terbaik
ternyata manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kita bisa menyesuaikan dimanapun. Adaptasi dengan kondisi apapun ya. Tapi tentunya nggak tahu nih, Prancis lagi kondisi dingin kah atau semi atau apa kan gitu kan? Ya mungkin gini agak punya advantage karena keuntungan karena kan banyak pemainnya yang memang didikan di sana. Ya, karena di sana, ini kan masih pertengahan tahun, saya rasa belum ada dingin lah. Belum ada dingin, sehingga tidak terlalu. Ya kan, ada satu negara saya baca itu ketika pertandingan mana itu Argentina itu dimainkan di satu titik pegunungan mana? Di Bolivia aja. Bolivia ya. Ya. Itu sampai kelas Messi. Ya kan? Karena oksigennya tipis. Kalau di sini dulu saya masih di Wonosobo. Wonosobo itu Wonosobo termasuk gitu tipis. Ya. Itu termasuk oksigennya terlalu tipis. Dan mereka sudah terbiasa gitu kan. Dan kalau ini dibahas kan malah berkepanjangan kan gitu kan. Ya wis rapopo. Ya mudah-mudahan timnas bisa berkiprah, bisa lolos dengan playoff untuk bisa masuk di Olimpiade dengan grup yang cukup keras juga. Ya. Mudah-mudahan ada Prancis, ada Amerika di situ, New Zealand. Yeah. Tapi ini menjadi peluang buat tim pemain-pemain juga untuk berpeluang untuk menjual. Bahasanya menjual diri, mempromosikan dirinya lah gitu ya, untuk dilirik talent scout dari luar juga ya. Dan kembali ke awal orang yang mengkritik itu ya mungkin boleh jadi sekarang kan banyak makelar pemain. Gitu ya. Jadi sepertinya mungkin ada sesuatu yang kenapa nggak saya makelarnya gitu. Jadi, kalau di saya nggak kritik gitu. Iya gitu kan. Kalau ini nanti saya rata-rata semuanya kan mencoba untuk jadi ya mungkin berpeluang jadi maklar pemain untuk mengais rezeki dari situ. Dan ini kan juga ini kan bahan dasar timnas senior juga dari U23 ini. Ya, karena nanti Juni ada kualifikasi Piala Dunia lawan karena ada beberapa pemain yang sudah masuk, ya kan, sudah masuk ke 23 akhir dan tahun besok sudah nggak bisa lagi bermain untuk under 23 kan gitu. Karena ini yang kadang-kadang Indonesia di Inggris kan atau Inggris di Indonesia kan tentang U itu kan under, bukan usia. Nah, jadi ini yang harus diluruskan. Kadang-kadang kita tidak bisa terapkan itu karena gimana nih, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sama-sama U. Iya, ini yang terjadi kan gitu ya. Nah ini yang makanya kayak PON itu juga under, gitu kan? U-nya under. Kan gitu. Jadi tidak usia, makanya sekarang juga usianya kayaknya ke 21 itu tidak 23. Kayak 23 ya. Iya, yang biasanya 23 kalau PON. Tapi belum tahu nih bulan apa nih karena bertepatan dengan pilkada juga. Rencananya September kan. Kaornas PON-nya. Tapi pilkada kalau nggak salah Oktober. Iya. Minggu tenang. Apakah nanti berbenturan dan sebagainya? Nah, ini kan event politik olahraga itulah di Indonesia. Itulah yang makanya pelatih asing di Indonesia tuh ketawa ngeliatin, kok bisa berhenti? Gitu. Kenapa harus begini? Ya memang inilah di Indonesia begini, gitu kan? Ya seharusnya kan nggak ada pengaruhnya, mungkin. Gitu. Tapi ternyata kenyataannya kan, ya kenyataannya harus dihentikan karena izin polisi nggak keluar, pertandingan harus begini dan sebagainya. Gitu. Nah itu yang terjadi. Memang spesial Indonesia ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa lolos ke Olimpiade dan juga kualifikasi Piala Dunia juga kita akan punya di Juni ya. Yang sebagian anggota timnas under 23 ini juga masuk di timnas senior juga gitu. Yang mudah-mudahan juga makin berpengalaman dan makin kuat sehingga kita bisa masuk ke stage berikutnya gitu Pak Armando. Ya saya berharap pola pembinaan usia dininya yang dan usia dininya juga. Karena ini yang akan mensupport usia di atasnya. Karena kita tidak bisa berbicara prestasi sekarang, usia sekarang bagus. Tapi persoalannya kan ketika nanti regenerasinya kita tidak atau putus, maka kita tidak bicara lagi nanti prestasi. Nunggu dulu. Makanya kan ada lagi. Usia dini, ada ke 13, 15, 16, 17, 18. Makanya terus ada untuk yang Liga 1 itu ada pro ya, untuk yang usia
16 atau 17. Mereka harus punya tim. Liga 1-nya harus usia sekian. Di apa itu namanya? Di kompetisi kan. Iya, di klubnya. Tapi rata-rata tetap tidak mengedukasi karena mereka rata-rata mereka membeli pemain. Tidak yang sudah jadi. Iya. Karena biayanya cukup mahal. Cukup mahal. Ya kayak Persebaya kayaknya relatif bagus itu pembinaan usia di beberapa klub lah yang sudah mapan yang gitu. Profesional ya mungkin mereka sudah siapkan. Ya kan? Tapi rata-rata kayak tim-tim yang di luar Jawa itu kan mereka rata-rata mungkin tidak punya tim yang binaan yang bagus. Binaan kayak gitu ya. Sehingga mereka biasanya titip. Yang gitu. Titip, dibeli pemain mana, nanti dilatih di Jawa. Nanti kalau sudah main tinggal berangkat kemana. Kan biayanya cukup besar kalau bicara profesional. Harus misalnya home and away. Biasanya home turnamen. Biasanya. Tapi saya nggak tahu regulasi sekarang seperti apa. Oke. Oke deh gitu Pak Armando ya ngobrol tentang bola hari ini. Siap. Makasih banyak pemahaman baru yang juga bisa kita dapatkan tadi soal perwasitan, soal aturan dan macam-macamnya. Mudah-mudahan persepak bolaan kita makin tokcer lah ke depannya. Ya, mudah-mudahan. Mungkin ada pesan atau akhir dari Pak Armando berkaitan dengan persepak bola nasional. Intinya satu, kita tetap harus berpikir positif tentang sesuatu banyak hal. Ya. Yang kedua, inti dari prestasi itu sebenarnya bagian dari akumulasi kebaikan. Kalau itu ditingkatkan, akumulasinya makin banyak, maka prestasi itu akan datang. Akan ngikutin. Ya kan? Yang terakhir, pola pembinaan usia dini itu menjadi skala prioritas. Karena itu yang penting. Di luar masalah hal-hal yang lain nantinya, itu bicara nanti. Tapi paling tidak, monggo silakan itu menjadi catatan khusus untuk pembinaan supaya nanti ke depannya kita lebih berprestasi lagi. Itu aja. Baik, makasih banyak Pak Armando. Sama-sama. Insya Allah bermanfaat. Amin. Nanti kita ngobrol lagi. Tentang banyak hal dunia persepak bolaan kita insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat begitu perbincangan kita dengan Pak Armando kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.